Halo Sobat, film instan kali ini ada film mengisahkan sebuah hubungan yang sangat di luar Nurul dan penuh saling tuker guling pasangan pokoknya. Gak usah banyak cocot, siapkan tisu kalian, yuk kita gaskan filmnya. Di pagi yang cerah kita diperkenalkan dengan Alice dan pasangannya yang sedang bermain sepeda. Di kesehariannya Dennis mempunyai kebun mangga. Juragan mangga nih bos, mempunyai tanah yang luas dan menghasilkan tentu membuat perempuan mana aja pasti nempel sama si Dennis, apalagi Dennis orangnya nggak sombong. Walaupun kaya tapi Dennis sangat memperhatikan Alice layaknya seorang wanita. Padahal tadi pagi mereka habis celup-celup enak. Di malam harinya mereka lanjut lagi nih, ronde kedua, buset dah gas, terus bang. Di keesokan paginya, si Alice tampak buru-buru pergi ke sebuah tempat di perjalanan. Si Alice memakai sebuah cincin dan Alice sampai di sebuah rumah yang ternyata ini adalah rumahnya si Alice. Dan ternyata dia sudah punya suami. Namanya udah suami, istri, ya wajar dong bermesraan seperti ini ya, padahal kemarin habis dihajar 2 ronde sama si Dennis. Malam ini Alice juga harus bercocok tanam bersama suami sahnya, yaitu Noel. Enak-enak sama suaminya, si Alicia kembali mengirim pesan mesra bersama Dennis. Bahkan bukan cuma pesan mesraan doang sob, si Alice video call bareng Dennis. Singkat cerita, tiba-tiba Alice hamil gokil. Di sini si Alice yakin kalau bayi dikandungnya adalah hasil kombinasi bersama Dennis. Kenapa? Karena Noel suaminya si Alice itu mandul. Makanya ketika dia positif hamil, ya udah pasti ini mah hasil kombinasi sama si Dennis. Bukannya kecewa, Dennis malah bersyukur bahwa dia akan jadi seorang ayah. Walaupun anak yang dikandung si Alice berasal dari hasil perselingkuhan, Dennisnya sumringah, tapi alisnya dak diikduk. Ini gimana? Pasti nanti Noel bakal sadar kalau dia hamil. Nah, si Dennis menenangkan Alice buat, jangan takut, jangan risau. Yang penting kita syukurin dulu nih kehamilannya, kata Dennis. Enggak perlu waktu lama. Noel mulai sadar kok istrinya makin gemuk, tapi di sini Alice masih aja ngeles. Kalau ini, ya karena dia kebanyakan makan cireng. Tapi yang namanya feeling seorang suami mah tidak semudah itu dibohongi. Di malam ini Noel pun bertanya kepada Alice apakah dirinya berselingkuh. Si Alice pun langsung terpojok. Wajah lugu yang Alice miliki tidak bisa menutupi kebohongan, tidak bisa menutupi kalau selama ini dia mendua dari suaminya. Noel pun langsung tahu bahwa firasatnya benar. Noel pun tak kuasa meneteskan air matanya setelah ia tahu bahwa istrinya berkhianat kepadanya. Sakit emang sih sob, apalagi saat Noel bertanya kenapa si Alice, dia hanya menjawab ya enggak tahu. Tiba-tiba aja Noel pun diam 1000 bahasa saat si Alice jujur kalau dia sedang hamil. Kecewa banget. Ini mah lu pikir aja sendiri sob, lu yang ngasih makan, lu yang bayarin GoFood setiap hari. Malah jebol sama orang lain. Noel pun tidak bisa berpikir jernih. Si Alice diusir dari rumah. Makanya malam ini ya Alice bobok di pelukannya Dennis. Singkat cerita, si Noel benar-benar terpukul, kerjaannya berantakan, pikirannya enggak bisa fokus di rumah pun. Noel merasa sepi, Noelnya sedih. Si Alice-nya dengan santainya, dia malah upload foto kehamilannya di Facebook tanpa rasa dosa. Si Alice tersenyum bahagia memamerkan bahwa ia sedang hamil. Bukan cuma itu aja, Alice dan Dennis sibuk membeli perlengkapan untuk bayi mereka. Noel pun diam-diam memantau gerak-geriknya mereka nih. Karena bagaimanapun Alice itu masih istri sahnya. Singkat cerita, 2 bulan berlalu. Noel perlahan move on dari Alice. Kali ini, dia sudah mendapatkan lawan main yang sepadan. Mantan pacarnya Noel menjadi pelampiasan. Noel kali ini semua rasa kesal, rasa kecewanya pada si Alice. Noel lampiaskan pada mantan pacarnya yang bernama Louida.
Di sisi lain, Elliot sudah melahirkan ya. Sekarang dia sudah disibukkan dengan merawat bayi bersama Dennis. Ellis masih merasa bersalah dengan apa yang terjadi, sehingga Ellis berencana untuk melakukan tes DNA supaya mereka benar-benar yakin kalau bayi ini adalah hasil cocok tanam Ellis dan Dennis, supaya mereka tenang dan tidak bertanya-tanya lagi. Singkat cerita, hasil tes DNA pun keluar, yang ternyata bayi itu anaknya Noel di luar Nurul. Si Noel yang mandul ternyata bisa membuahi. Tidak ada yang mustahil, di sini Dennis tetap akan merawat bayi itu, dan meminta Ellis untuk merahasiakan hal ini dari Noel. Tapi ya Ellis merasa bersalah, ya iyalah gokil banget ini cewek. Sampailah di suatu waktu Noel dan Alice tidak sengaja bertemu, mereka pun saling menatap, namun hanya terdiam. Loida pun bilang kepada Noel, percuma. Noel, sekarang Elise sudah bahagia bersama pasangannya. Apalagi mereka baru aja punya bayi, ikhlaskah? Apalagi sudah beberapa bulan ini Loida selalu menemani Noel. Melewati malam-malam yang sunyi, sehingga buat apa lagi? Noel masih memikirkan Alice. Loida pun mulai merayu dan mengajak Noel untuk berkolaborasi, membuat produk yang bernama bayi. Walaupun Noel menolak karena di dasar hatinya ia masih mencintai Alice. Namun melihat Loida yang unannya seperti ini ya, masa ditolak gitu ya, digaslah. Di sisi lain duka sedang menyelimuti Elise dan Dennis bayi. Mereka meninggal, Alice pun hanya bisa meratapi foto bayinya yang lucu dan menggembaskan ini. Nah, untuk mengobati rasa bersalahnya, Alice pun nekat memberitahu Noel bahwa bayi itu ya anaknya Noel, dan si Noel pun hanya merespon mendengar apa yang Alice katakan langsung membuat mentalnya Noel terguncang. Ia pun jatuh sakit seharian, hanya terbaring lemas di malam harinya. Noel pun menelepon Alice. Noel ingin melihat makam anaknya, mau bagaimanapun mereka adalah orang tua sah dari anaknya ini ya, sungguh anak yang malang. Selesai dari pembacakan doa kepada anaknya, Alice pun memuji bahwa bayinya sangat mirip dengan Noel, wajahnya, tingkah lakunya selalu mengingatkan Alice kepada Noel. Nah, Noel pun langsung aja deh dia bilang kalau dia masih cinta dengan Alice. Walaupun Alice sekarang sudah milik orang, tapi Noel enggak bisa menghilangkan Alice dari pikirannya. Yang terjadi selanjutnya, mereka malah main kuda-kudaan cuy di depan kuburan anaknya Noel. Gokil, masih sempet-sempetnya ya. Akhirnya Alice-nya lagi basah kuyup keringatan, sedangkan Denny sedang larut dalam kesedihan mengenang bayinya yang baru meninggal. Walaupun itu bukan bayinya, tapi Dennis ini benar-benar merasakan kesedihan. Di sisi lain, Noel juga menolak diajak celup-celup bersama Loida. Ia pun lebih memilih balik badan, dan Loida pun curiga. Kok tumben Noel nolak nih, dia pun mengendus pakaiannya. Dan dari sinilah dia paham apa yang terjadi pada Noel. Lloyd sadar bahwa Noel kembali bertemu dengan Alice sambil menatap foto-foto pernikahan. Sadar bahwa dia belum bisa melepaskan Noel dari bayang-bayang Elise. Ya benar aja gitu kan, Elise dan Noel malah mulai rutin bertemu seperti kali ini di sebuah kafe. Mereka bertemu merajut kembali hubungan asmara mereka. Elise takut kalau mereka bertemu di tempat yang seperti ini, oleh karena itu Elise menyarankan mereka untuk bertemu di hotel. Langsung gas sob. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut. Si Elise malah tersenyum penuh semangat cuy. Bahkan Elise juga kembali mengenakan cincin pernikahannya bersama Noel. Nah, dilihat dong sama si Dennis, di saat inilah senyumnya. Dennis berubah, sebenarnya dia sudah tahu kalau Alice kembali berhubungan dengan Noel, tapi Dennis tidak langsung melabrak. Dennis lebih melakukan pendekatan yang lebih lembut. Di pagi ini Dennis mengajak Alice untuk berdansa. Alice pun jadi serba salah, mau ditolak apa digaskan ya. Ujung-ujungnya Alice pun kembali gaskan lagi sama si Dennis. Singkat cerita, di hari ini Noel dan Alice bertemu di hotel. Mereka masuk berbarengan di saat yang bersamaan Loida dan Dennis mengintai mereka. Loida pun berkenalan dengan Dennis. Di sini, si Dennis takut kehilangan Alice. Loida pun memberi semangat kepada Dennis. Jangan takut, langsung belak-belakan aja. Tapi ternyata si Dennis tidak punya nyali.
Dia malah memohon kepada Alice untuk tidak pergi meninggalkannya. Ya, Dennis malah lebih memilih langkah yang lebih jantan dengan bertemu dengan Noel. Dennis memohon Noel untuk menjauhi Alice Namahunan. Terjadi Noel malah berkata, "Gimana enak kan diselingkuhin?" Dan dengan nada mengejek Noel, ingin balas dendam apa yang sudah Dennis lakukan kepadanya, kita berdua sama aja, sama-sama berselingkuh. Pero walang mabuting tao sa putang inang mundong to. Begitu juga dengan Loida yang bertemu dengan Alice bukan yang memohon supaya Alice menjauhi Noel. Loida malah langsung blak-blelakan aja kepada Alice. Nah gini dong baru seru setelah saling bertemu Lloyd dan Dennis pun mulai mengatur rencana di sini. Mereka berdua mulai mengatur sebuah jebakan, Dennis dan Loida malah adu gabrut makin-makin di luar Nurul nih film. Ya mereka melakukan ini supaya menyakiti Noel dan Alice. Di malam harinya baik Loida dan Dennis laporan nih ke pasangannya masing-masing. Yang terjadi justru di luar nalar baik Noel dan Alice menggunakan kesempatan ini ya buat putus nih dengan pasangannya masing-masing. Dan hari berlalu semuanya merasakan hal yang sangat tidak enak. Dennis jadi lesu, Alice jadi bengong, Loida nggak nafsu. Makan sampai Noel yang jadi stres, akhirnya Alice mengambil keputusan bahwa mereka berempat harus bertemu di malam ini. Mereka berempat duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini secara dewasa. Dimulai dari Alice yang minta maaf karena semua ini ya, karena ulahnya. Begitu juga dengan Noel yang juga minta maaf. Sambil ngudut Noel dan Dennis saling berbicara dengan kepala dingin. Begitu juga dengan Lloyd dan Alice yang kali ini berbicara dari hati ke hati dan yang terjadi. Selanjutnya, Alice malah pergi ke Amerika, bukan yang memilih Dennis atau Noel. Alice lebih memilih mengejar karirnya sebagai penulis novel. Dengan rambut bondol, Alice akan memulai cerita baru dalam hidupnya. Alice sudah selesai menerbitkan sebuah novel, sedangkan Loida malah menggantikan posisinya. Alice malam harinya bersama Noel pagi, harinya bersama Dennis kayak piala bergilir ya sob, dan di akhir film Loida pun mengajak Alice untuk kembali bergabung bersama film pun tamat. Astaga ini film bikin pusing, pokoknya mah jangan sekali-kali kalian berselingkuh ya, walaupun pada awalnya tuh enak kecanduan. Tapi percayalah itu hanya akan membawa kalian pada kehancuran. Nah, gimana sobat film instan? Jangan lupa berikan komen dan bagikan ke teman-teman kalian ya sob. Sampai jumpa lagi, wassalam, yuk, kus.